Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Tiba-tiba kebangun, lihat jam, udah jam 3 pagi. Harusnya kan tidur pules ya. Nah, perjuangan kayak gini tuh umum banget. Tapi tenang, hari ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang luar biasa. Tentang gimana seseorang berhasil loh merebut kembali malamnya. Cerita ini penuh harapan, jadi simak terus ya. Wah, kayaknya familiar banget ya skenario ini. Begitu melek, langsung lihat jam, dan seketika duar. Cemas mikirin besok harus ngapain aja. Jantung jadi deg-degan, dan rasanya udah nggak mungkin bisa tidur lagi. Kalau Anda pernah ngerasain hal ini, percayalah Anda nggak sendirian kok. Nah, perasaan cemas di tengah malam buta itulah inti dari bagian pertama cerita kita. Ini bukan cuma soal kurang tidur biasa loh. Ini adalah perjuangan emosional yang jauh lebih dalam dari itu. Ini dia suara dari Ibu Kim Sun-ok. Coba kita resapi baik-baik kata-katanya. Ini bukan sekedar keluhan, aduh susah tidur. Bukan. Ini udah kayak jeritan putus asa. Sebuah ketakutan yang mendalam banget sama malam itu sendiri. Dan ternyata masalah Ibu Kim ini bukan kasus langka. Coba lihat angka ini. Fakta yang cukup mengejutkan, 70% orang di atas usia 60 tahun ngalamin hal yang sama persis, sering kebangun di malam hari. Wow, ini udah kayak epidemi diam-diam ya. Nah, disinilah kita nemuin inti masalahnya. Jadi, penderitaan yang paling berat itu sebenarnya bukan pas kita nggak bisa tidur, tapi rasa takut yang menghantui bahkan sebelum kita coba tidur. Itu dia, lingkaran setan mental yang harus kita putus. Terus, apa sih yang bikin rasa takut ini makin kuat? Jawabannya adalah sebuah mitos. Mitos yang mungkin kita semua pernah dengar. Dan jujur aja, bikin kita jadi pasrah. Coba, seberapa sering kita dengar kalimat ini atau bahkan ngomong ke diri sendiri? Ah, wajarlah, kan udah tua. Ternyata pemikiran itu keliru banget. Tidur yang buruk itu bukan takdir. Ada penyebab-penyebab nyata di baliknya, dan itu jauh lebih kompleks daripada sekedar nambahnya umur. Oke, jadi apa aja sih penyebab sebenarnya? Gini, ada beberapa perubahan spesifik di tubuh kita. Pertama, otak kita jadi lebih jarang masuk ke fase tidur yang nyenyak banget, yang buat pemulihan itu loh. Terus hormon tidur kita, si melatonin, produksinya menurun. Malah hormon stres, kortisol, yang naik. Belum lagi ditambah faktor fisik kayak nyeri kronis atau mungkin efek samping obat-obatan. Tapi ada kabar baiknya loh, semua ini sebetulnya bisa diatasi. Karena udah saking putus asanya, banyak yang akhirnya ambil jalan pintas, pil tidur. Ibu Kim juga pernah begitu. Tapi ini seringnya cuma solusi plester loh. Cuma menutupi masalah aslinya, dan parahnya lagi bisa bikin ketergantungan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Ibu Kim akhirnya bisa berhasil? Oke, sekarang kita bakal bongkar rahasianya satu persatu. Ini adalah langkah-langkah praktis yang bisa kita semua tiru. Jadi, waktu dokter menganalisis buku harian tidurnya Ibu Kim, mereka nemuin beberapa penyabot yang nggak disangka-sangka. Mulai dari kebiasaan ngopi sore, ternyata waktu minum obatnya juga salah, sampai hal yang kelihatannya sepele banget, jam digital yang lampunya nyala terus di samping kasur. Ternyata, semua hal kecil ini berkontribusi ke masalah besarnya. Dan disinilah letak paradoksnya, aneh tapi nyata. Semakin keras kita berusaha untuk tidur, guling-guling di kasur, cemas, bolak-balik cek HP, malah makin susah tidurnya. Tanpa kita sadari, kita ini ngajarin otak kita kalau kasur itu arena pertarungan, bukan tempat buat istirahat. Oke, terus solusinya gimana dong? Langkah pertama, kita bentuk ulang rutinitas malam kita. Coba deh, batasin ngopi cuma sampai jam 2 siang. Terus, soal obat, coba konsultasi lagi sama dokter tentang waktu minumnya. Dan ini dia trik jitu, bikin jurnal kekhawatiran. Sebelum tidur, tulis semua yang bikin cemas. Ini kayak ngasih izin ke otak kita buat, udah lepasin dulu bebannya, besok dipikirin lagi. Langkah selanjutnya, kita perlu menenangkan pikiran dan tubuh. Teknik-teknik ini bukan sulap, bukan sihir ya, tapi beneran berbasis sains untuk mengaktifkan mode rileks di tubuh kita. Contohnya, pernafasan 4-7-8. Itu cara simpel tapi efektif buat langsung menenangkan detak jantung dan nyiapin badan buat istirahat. Nah, kalau ada satu aturan yang wajib banget Anda ingat dari semua ini, inilah dia. Aturan 20 menit. Ini penting banget, soalnya ini cara kita buat mutusin hubungan yang salah di otak kita antara kasur dan rasa cemas. Intinya, kita ngelatih ulang otak kita supaya nganggap kasur itu ya cuma buat tidur, titik. Dan perlu diingat ya, ini semua adalah proses. Nggak perlu langsung sempurna, nggak perlu ngerjain semuanya sekaligus.
Coba deh pilih satu aja kebiasaan baru buat dicoba malam ini. Kemajuan kecil tapi konsisten, itu yang bakal jadi perubahan besar nantinya. Jadi sabar ya sama diri sendiri. Lalu, setelah Ibu Kim konsisten nerapin semua perubahan ini, apa yang terjadi? Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Dan inilah dia momen kemenangannya. Setelah 2 bulan konsisten dengan kebiasaan barunya, Ibu Kim datang ke dokter, mukanya cerah banget sambil bawa kabar gembira ini. Tidur nyenyak semalaman penuh, sesuatu yang tadinya kayak mimpi, sekarang jadi kenyataan. Oke, tidur 7 jam itu jelas luar biasa. Tapi, kemenangan terbesarnya ternyata bukan itu. Perubahan yang paling berarti, yang paling dalam, itu sifatnya emosional. Rasa takut yang selama ini jadi hantu setiap malam, akhirnya hilang sama sekali. Wah, denger deh kata-kata terakhir dari Ibu Kim ini. Indah banget kan? Ini bukan lagi soal melawan malam, tapi udah berubah jadi menyambut istirahat dengan rasa damai. Inilah tujuan akhirnya, bukan cuma tidur, tapi ketenangan batin. Jadi, sekarang pertanyaannya buat Anda. Setelah dengar kisah Ibu Kim, coba deh pikirin satu hal aja. Satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan malam ini juga. Mungkin sesimpel mindahin HP jauh-jauh dari kasur atau nyoba pernafasan 478. Ingat, perjalanan Anda buat merebut kembali malam dimulai dari satu langkah kecil itu.